Ridwan Saidi. Waalaikumsalam Pak Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Bagaimana Apa kabar Pak? Sehat? Bagus, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di Mesir tahun 1998, satu rumah dengan seseorang, sekarang dosen di UIN Ciputat. Beliau punya koleksi kaset. Waktu itu belum ada flash disk dan CD. Kaset itu bercerita tentang teosofi, tentang Raden Ajeng Kartini, tentang Snok Horgronje. Koleksi itu beliau dengarkan setiap hari. Itulah awal saya 22 tahun yang lalu mengenal Babe Ridwan Saidi. Kumpulan ceramah-ceramah Babe tentang teosofi, tentang Raden Ajeng Kartini, tentang Snok Horgronje. Saya sangat penasaran, ingin ketemu waktu itu, dan alhamdulillah malam ini adalah keinginan saya yang amat sangat lama, ingin berdialog dengan Babe. Saya merasa amat sangat senang, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Babe yang merespon keinginan kami. Iya, langsung itu spontan. Iya. Ada yang mau saya tanyakan ini, Be, banyak persoalan. Iya. Pertama tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Iya. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga bentuk kalimat ini, gimana sejarah kronologisnya? Kita ambil tentu kronologis ya, timelinenya. Ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme itu lebih dulu masuk pada abad kedua Masehi, dibawa oleh Queen of Sheba. Dia adalah pengikut monotheism Musa. Itu ada bukunya Moses and Monotheism oleh Sigmund Freud. Dia masuk dari Kedah dulu, dari Kedah dia pergi Aceh, dari Aceh dia ke Sipiro karena dia penggemar emas. Dari sana dia pergi ke Tanah Melayu, terus dia pergi ke Jambi, di mana dia mendirikan bangunan itu masih ada, yaitu Manapo mestinya, karena lidah penduduk itu Manapo, artinya anything to support life. Itu abad kedua Masehi. Sekarang dianggap candi, padahal tidak ada urusan dengan agama Buddha. Lantas dia pergi ke Minangkabau, ada di daerah yang Kabupaten Baru itu Damasraya ada Muara Sabah, di Painan ada Muara Sabah, lantas di Pasaman ada Tanjung Sabah. Monotheism lantas turun ke Jambi, Pagaruyung, Minangkabau, ke Palembang, itu ada makam Sabo Kingking, pengikut Sabah. Juga ada prasasti-prasasti yang diklaim sebagai prasasti Sriwijaya, padahal bukan, itu prasasti kaum Sabah. Kemudian di Lampung dia membuat Damraman di Metro Bendungan, lalu dia masuk Jakarta, di Marunda ada Bendungan Damraman juga, lalu dia pergi ke Bekasi, Kerawang, dia bikin bangunan yang hampir sama dengan Manapo Jambi, tapi namanya Unur, Subject with Intense Affection. Dari Karawang, dia masuk langsung ke Cipari Kuningan melewati Sumedang. Dari Cipari Kuningan dia kembali ke tempat asalnya. Jadi sekitar 10 tahun dia pergi menyebarkan monotheism. Itu yang satu, yang kita kenal sekarang sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya itu sebelum kita masuk ke ketuhanan yang berkebudayaan, tadi Pak Ustadz apa tadi yang ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan dengan syariat Islam. Oke. Itu 9 tokoh, diantaranya 5 Muslim yang menjadi panitia perumus dari sidang-sidang BPUPKI tentang Pancasila. Dia kelima kawan kita ini, bapak kita ini tidak
orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk memasukkan syariat Islam. Tidak ujuk-ujuk, karena sejarah masuknya syariat Islam ke dalam sistem hukum Indonesia itu dimulai dari adanya zona-zona ekonomi. Kalau kita buka kitab sejarah itu penuh sesak dengan kerajaan yang ada maupun kerajaan fiktif. Kerajaan yang ada di Sumatera itu mulai dari Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Aceh, Langkat, Delhi, Serdang, Asahan, tempatnya Pak Ustadz. Lalu Jambi, Siak dulu, Siak, Bengkalis, Gasip, kemudian Pagaruyung yang besar, Kerajaan Palembang, lalu Kesultanan Palembang. Di Lampung yang ada zona ekonomi. Nah, zona ekonomi inilah dari Banda Aceh, Banda artinya zona ekonomi, sampai Raja Ampat dan Banda Neira, itu adalah zona ekonomi. Seperti kita tahu, pelayar Arab menyebut daerah Banda Neira, dan Raja Ampat itu adalah Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur. Mereka diikat oleh bahasa Melayu. Yang kedua, mereka diikat oleh hukum Laut Melayu. Yang di Melaka dikatakan itu adalah kanun Laut Melaka. Hukum Laut Melayu dan kanun Laut Melaka itu berdasarkan fikih Islam. Itu yang apa itu masuknya Islam atau hukum Islam ke dalam sistem hukum kelautan pada waktu itu. Dan kemudian bagaimana di dalam peradilan Belanda datang itu membawa sistem peradilannya sendiri, kemudian tidak jalan. Di Jakarta, karena dia masih di Jakarta, dia mengundang seorang ulama namanya Asmat bin Asba, orang tempatan, kalau kata bahasa Melayu, dia diminta masukan. Jadi sistem peradilan Belanda yang kemudian jadi sistem peradilan nasional itu dipengaruhi oleh pikiran Asmat bin Asba. Jadi bisa dicek apa yang saya sampaikan ini pada Leiden Library ataupun pada Amsterdam Rijksarchief. Ambil nama Asmat bin Asba, pasti itu ketemu. Nah, kemudian setelah itu terbentuklah peradilan-peradilan di seluruh Kesultanan Islam. Di sini kerajaan atau Kesultanan Islam. Di sini yang tidak Islam adalah Kediri dan Singasari, itu adalah Buddha yang datang dari Khmer, Indochina, dan satu lagi Belambangan, itu adalah Parigi atau Parek adalah Katolik. Selebihnya adalah Islam. Saya kira yang Bali itu minor power system, jadi saya tidak bahas. Seluruhnya adalah Islam di sini. Dan seluruhnya memberlakukan hukum Islam. Diawali dengan hukum Laut Melayu, lalu masuk ke dalam sistem peradilan. Jadi ketika ada sidang 9 tokoh merumuskan Piagam Jakarta, itu mereka bukan tiba-tiba saja berbicara begitu. Sudah ada sejarahnya, riwayatnya hukum Islam masuk. Nah, itu mengenai hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu berketuhanan dan perkebudayaan. Begini Pak Ustadz, itu adalah kita harus bedakan, ada pikiran-pikiran Bung Karno yang diterima dengan bantuan sumbangan menjadi ada pikiran Bung Karno barangkali nggak banyak menjadi Undang-Undang Dasar 45. Di mana Piagam Jakarta setelah Undang-Undang 45 ketok palu pada 18 Agustus 45, Piagam Jakarta adalah dokumen historis. Tapi pada tanggal 5 Juli 1945 itu dikatakan kalau di dalam teks hukum namanya konsiderans mengingat Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan kesatuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu itu ketok palu di DPR tahun 60, lalu masuk dalam lembaran negara. Maka dia telah menjadi dokumen hukum. Nah, lalu kemana itu kawan kita ketuhanan yang yang berkebudayaan? Itu adalah ucapan Bung Karno atau ajaran Bung Karno. Nah, Sakom, gotong royong itu ajaran Bung Karno yang TAP MPRS 26 bukan 25. 26 tahun 1966 memerintahkan membentuk kajian untuk meneliti
masuknya unsur-unsur komunis dalam ajaran Soekarno. Tetapi TAP ini tidak dilaksanakan karena Pak Harto tidak sampai hati untuk mengadili Pak Karno. Itu persoalannya. Jadi TAP itu masih berlaku. Memang ajaran-ajaran Bung Karno atas nama perintah ketetapan MPRS nomor 26 yang tak terpisahkan dengan ketetapan MPR tahun 25, ajaran Bung Karno itu harus diteliti, harus diperiksa. Kemungkinan masuk unsur-unsur komunis, terutama gotong royong. Gotong royong itu adalah kata lain dari sama rata, sama rasa. Sama rata, sama rasa adalah semboyan komunis dari zaman Belanda. Itu menjadi gotong royong. Gotong royong itu adalah istilah yang tepat untuk masyarakat agro. Pada waktu itu ketika dikelola oleh komunitas adat, itu adalah berapa hasil produksi padi kita bagi rata. Tapi untuk masyarakat zona ekonomi seperti Sumatera Timur, Riau, itu gotong royong. Ini Mas yang punya, keuntungannya masa gotong royong? Itu lain hitungannya di zona ekonomi. Jadi gotong royong karena tidak mewakili merepresentasi seluruh lapisan masyarakat, hanya masyarakat agro. Saya mengatakan ini tarjamah dari sama rata sama rasa, moto semboyan komunis pada zaman Belanda yang dilanjutkan oleh PKI. Saya kira itu Pak Ustadz. Begini Be, kalau kelompok kiri ingin mengembalikan simbol-simbol berkebudayaan, gotong royong, sama rata, sama rasa, lalu kemudian kelompok kanan juga ingin mengembalikan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sebetulnya kita sudah 75 tahun ini menemukan win-win solution, jalan tengahnya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian kalau yang kiri ingin membawa istilahnya, yang kanan juga ingin membawa istilahnya, apa yang akan terjadi? Begini Pak Ustadz, yang pertama dulu, si kiri itu tidak punya dasar hukum untuk membicarakan segala gotong royong, Pancasila diperas-peras, itu nggak ada dasarnya. Kita ada dasarnya. Piagam Jakarta itu berada dalam lembaran negara. Maka dia menjadi hukum yang positif mestinya untuk dilaksanakan. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi posisi Piagam Jakarta. Kalau posisi gotong royong, peras-perasan Pancasila, lah itu kan ajaran Bung Karno, bukan hukum. Dan oleh MPR tadi saya sudah katakan harus diselidiki kemungkinan kemasukan pikiran-pikiran komunis. Komunis itu kan dulu gitu, begitu Pak, menariknya Ustadz. Karena dia memperjuangkan kaum tertindas, proletarian, melawan kaum borjuis. Sehingga banyak orang tertarik kemudian membela hak orang susah, kemudian para petani. Lalu kemudian bagaimana beragama mereka saat itu? Apakah mereka beragama atau hanya sekedar gerakan saja? Kelompok kiri. Kelompok kiri memang tidak beragama, seingat saya. Mereka tidak beragama, tetapi kalau agama-agama itu dipakai untuk keperluan kampanye, misalnya sepengalaman saya menyaksikan kampanye PKI tahun 55, itu musiknya gambus. Jadi kita dari jauh dengar gambus, kita kira partai Islam, kita berlari, tahu-tahu ya PKI. Itu begitu. Nah, jadi apa namanya, keadilan dalam berpikir pun, keadilan dalam berekspresi pun dia nggak ada. Kemudian kita misalnya keadilan dalam mengapresiasi Piagam Jakarta. Mereka menolak itu, tapi kan Bank Syariah dijalanin. Iya kan? Piagam Jakarta ekstrim. Kok Bank Syariah nggak ekstrim? Ini persoalan kita. Bagaimana dengan Pram, Be? Ketika anaknya yang akan menikah dengan seorang non-muslim, dia minta menjadi mu'alaf, lalu kemudian anaknya Astuti datang belajar agama Islam, membawa calon suami yang mu'alaf kepada Hamka. Diceritakan dalam tulisan anak Buya Hamka tentang biografi bapaknya. Bukankah itu menunjukkan mereka juga beragama, taat beragama? Ini Pramudiana Tatur. Ya.
Pram itu Pramudia Anantatur. Ya. Ya, Ya. Pramudia Anantatur itu adalah istrinya kemenakan Muhammad Husni Tamrin. Dia bertetangga dengan saya. Jadi karena Pram itu dibuang ke Pulau Buru, tentu lebih dekat kepada ibu dan mendapatkan pelajaran-pelajaran agama. Pramudia sendiri aslinya bukan PKI, tetapi ketika Lekra berdiri dia ikut Lekra karena Lekra memberi santunan kepada pelukis-pelukis. Dia mau melukis nggak punya kanvas, dibeliin sama Lekra, ya kan? Dia membuat novel nggak ada penerbit, diurus sama Lekra. Itu Pak. Jadi kalau 100% Pram mengatakan saya bukan PKI, ya nggak seperti itulah. Dia dekat dengan PKI, dialah yang apa namanya itu katakanlah istilah yang saya gunakan mengeksekusi Buya Hamka di dalam apa namanya ruangan Lentera Harian Bintang Timur yang dia asuh. Habis di situ Buya Hamka. Dalam hal ini HB Yasin yang membela Buya Hamka dari segi kesusastraan. Sarekat Islam sebagai gerakan politik Islam memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana kemudian sosok murid-murid Haji Omar Said Cokro Aminoto sebagiannya bisa membawa pemikiran PKI ke dalam Sarekat Islam sehingga terjadi Sarekat Islam putih dan Sarekat Islam merah? Iya, itu awal masuk ke sini adalah seorang Yahudi bernama Sneflet. Dia mendirikan Indische Sosial Demokratis Vereniging, perkumpulan sosial demokrat India. Dia lebih awal sebelum Sarekat Islam berdiri pada 1911. Mereka masuk Sarekat Islam. Disitulah disusupi Sarekat Islam, lalu terbelah. Yang seperti Pak Ustadz bilang ada merah, ada putih. Nah si merah ini kemudian perpecahan itu tanggal 20 Mei 1925 dijadikan tanggal berdirinya PKI. PKI merayakan itu. Jadi emang kesusupan. Sehingga kemudian Sarekat Islam merapikan dirinya, membentuk apa yang dinamakan Sarekat Islam Afdeling atau cabang Afdeling B. Sarekat Islam Afdeling B ini tokoh-tokoh Sarekat Islam yang bekerja di bawah tanah. Dia berpengalaman dari cerita apa namanya itu yang dia sudah alami pada, maaf saya bukan 25 tapi 20. Pada 25 Mei 1920. Berpengalaman dari situ Sarekat Islam merapikan gerakannya menjelang perjuangan kemerdekaan. Melihat gerakan komunis sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, setelah pada masa Orde Lama dan dihabisinya mereka pada masa Orde Baru, lalu kemudian sekarang terbagi, berbelah bagi masyarakat. Sebagian mengatakan mereka eksis, ada gerakan, sebagian mengatakan mereka hanyalah sebuah pemikiran liar semata. Pengamatan Babe? Nah, pengamatan saya begini Pak. Yang pertama adalah gerakan komunis itu berkesinambungan. Pada tahun 20 juga, begitu mereka mendapatkan wadah, merupakan yang merupakan pecahan dari Sarekat Islam, mereka melakukan pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat. Pimpinan Datua Batuah. Salah seorang tokohnya namanya Nawi. Nawi ini mempunyai anak namanya Ja'far. Ja'far dan Nawi potong letter jadi DN. Ja'far Nawi DN. Kemudian dia dapat Bapak Sambung karena Pak Nawi menjadi urang talu, diusir dari Minangkabau karena pemberontakan itu. Pak Nawi itu bekerja di pabrik timah Bangka. Pak Nawi meninggal, dia dapat Bapak Sambung. Jadi DN Aidit. Nama dia adalah Ja'far Nawi Aidit. Nah, itu bersambung, gerakan PKI nggak pernah terpotong. Kalau kita lihat Silungkang. Kemudian dia terus bergerak di luar negeri, Semaun kan di luar negeri, kembali ke Indonesia tahun 48 dia berontak. Dia berontak. Kemudian pada waktu tahun 48 dia dilarang kegiatannya. Dilarang kegiatannya, bukan dilarang organisasinya, tidak melakukan kegiatan. Tetapi pada tahun 1952 pemimpin-pemimpin PKI, Aidit, Tan Lingji,
Lukman dan Nyoto diterima oleh Pak Karno. Maka dia terrehabilitasi dengan pertemuan itu karena dia cuma dilarang. Lalu dia bersiap memasuki pemilihan umum 55. Pemilihan umum 55 itu dia banyak, saya sudah terangkan di tempat lain, di kantong-kantong pemukiman Islam mereka mengatakan PKI adalah partai Kiai Indonesia. Itu di kantong-kantong pemukiman Islam. Dia kampanyenya pakai gambus di situ, ya kan? Jadi lalu dia juga mengerahkan gembel-gembel masuk Jakarta dan diurus KTP-nya sehingga punya hak pilih. Sehingga kami semua terkejut di Jakarta untuk pemilihan DPRD dia juara kedua, Masyumi baru dia, NU kalah, PNI kalah. Kami semua terkejut pada waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi dia juara kedua? Kalau nasional dia juara keempat, tapi di DKI kan dia juara kedua. Nah, kita potong Kompas, sampailah A65 dia berontak, ya kan? Lalu tidak ada suara apa-apa di zaman Pak Harto, tapi setelah reformasi mulai. Ini kan banyak anak-anak biologis, bukan ada anak-anak ideologi. Kan ada anak-anak biologis mereka, bukan anak ideologi. Itu erat hubungan dia. Jadi boleh dikatakan PKI itu berkesinambungan. Dia mencari wadah apa saja yang bisa dia masuki dan musuh utamanya tetap Islam. Tetap itu musuh utamanya. Apa itu yang dijadikan sasaran. Kita lihatlah suara-suara buzzer-buzzer itu terhadap Pak Ustadz. Ya kan? Bagaimana Pak Ustadz itu dipersulit ceramah sana ceramah situ, itu saya sudah alami pada kampanye pemilu tahun berapa ya saya lupa, tahun 77 dan tahun 82 saya udah alami, ya kan. Orang sudah menunggu banyak-banyak, tahu-tahu Pak Ridwan jangan masuk ke lapangan, udah kita pulang. Di Jambi saya pernah berkampanye bisu karena saya tidak boleh bicara. Saya hanya menunjuk-nunjuk gambar Ka'bah saja. Itu saya mengalami rupa-rupa. Itu harus dilalui oleh Pak Ustadz, ya kan? Jangan berkecil hati akan hal itu. Laju terus. Tetap orang-orang itu tidak menyukai Islam. Masya Allah. Dan mereka tetap bergerak. Sultan-Sultan Melayu dihabisi. Istana Maimun Kesultanan Delhi setengahnya dibakar. Lalu kemudian Sultan Asahan, Tengku Saibun dibunuh di Pematang Siantar. Kemudian kekuasaan mereka dilucut. Rakyat kemudian dihasut dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat bangsa bekerja sama dengan Belanda. Tapi belakangan diketahui sesungguhnya itu hanyalah provokasi massa yang target mereka sebenarnya ingin menghabisi Islam. Karena kalau Sultan sudah tidak berkuasa, mufti tidak ada, maka kekuasaan Islam hilang. Bagaimana kami sebagai generasi belakangan membaca sejarah ini? Ya baik Pak Ustadz, itu kan revolusi yang disebut revolusi sosial Maret 1946. Pada Maret 1946, Indonesia belum ada wilayahnya. Jadi kita begini Pak, proklamasi 17 Agustus 45. Dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesianya mana dia? Kan begitu. Baru Jogja datang gabung 23 September 45 kita punya Jogja. Nggak lama Luwu datang gabung, baru itu. Ya kan? Secara hukum internasional kita baru itu wilayah. Jadi kalau tetap ada kedaulatan sultan-sultan Islam di seluruh Indonesia itu dapat dimengerti karena Indonesianya belum ada. Ya kan? Jadi jangan disalahkan Sultan Hamid, dia pakai seragam Belanda, dia pakai seragam Rusia juga nggak apa-apa. Wong itu waktu Pontianak belum masuk Indonesia. Jadi jangan salah. Jawa Sumatera dinyatakan sebagai wilayah RI oleh Konferensi Linggarjati Juli 46. Pada Maret itu kedaulatan Sultan masih tertegak. Dan juga pada Juli 46 kedaulatan sultan-sultan dan kerajaan Islam itu masih tertegak. Lalu Sultan Hamidlah yang membuat BFO, itu bukan FANMUB. Konferensinya adalah di Bandung pada bulan Juni 1946.
Kemudian mereka berkonsultasi dengan Pak Karno dan Pak Hatta. Pak Karno dan Pak Hatta menugaskan kepada Pak Rum untuk menampung pikiran-pikiran kalangan kesultanan. Semua. Lantas terjadilah konferensi meja bundar 27 Desember. Kalau BFO yang merupakan federasi dari 15 kekuatan daerah antara lain Sultan itu tidak tanda tangan, kagak jadi Republik Indonesia Serikat. Kan ada tahapannya, nggak langsung RI, Republik Indonesia Serikat. Kemudian diangkatlah Pak Natsir sebagai Perdana Menteri karena beliaulah yang diterima oleh Sultan-Sultan. Disitulah dalam masa kekuasaan Pak Natsir dari bulan Januari sampai dengan Agustus dia bekerja menghubungi semua sultan, meminta pendapat sultan-sultan kalau esnya kita buang Republik Indonesia saja, kurang lebih begitu. Semua setuju, semua setuju. Dan kemudian ketika ada pernyataan dari PBB, karena waktu kita raise keanggotaan kita itu kan S-nya dibuang, RI-nya ditambahin S di PBB. Nah kemudian ketika S-nya mau dibuang lagi, itu ada resolusi lagi. Itu disetujui oleh Sultan Hamid dan Sultan-Sultan bahwa yang jadi anggota PBB sekarang Republik Indonesia. Kan gitu. Jadi itu melalui tahapan, enggak sekaligus. Dari Republik diproklamasikan, Indonesia diproklamasikan sampai 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan Indonesia. Diringkas NKRI. Di zaman reformasi ditambahin NKRI harga mati. Itu kan tambahan. Kalau kita cari tab MPR-nya mana dia kagak ketemu. Itu tahapan nggak apa-apalah. Untuk kegembiraan kawan-kawan kita, dia menciptakan NKRI ditambahin harga mati. Jadi itu Pak, semuanya melalui proses. Ya kan? Jadi nggak boleh semudah itu mengatakan Sultan pro Belanda, Kesultanan Anu pro, nggak ada yang pro Belanda. Semuanya bekerja untuk Indonesia. Kalau nggak ada kesultanan, tidak ada cerita Indonesia. Jangan salah, karena kesultanan itulah berikut zona-zona ekonomi mereka yang membangun hubungan internasional. Begitu Pak. Dan inilah begitu semangatnya Pak Natsir untuk meraih hati para sultan, untuk menyatukan. Ya. Karena Pak Natsir diterima oleh para sultan-sultan Melayu khususnya. Lalu kemudian kenapa pada akhirnya Pak Natsir malah bergabung dengan PRRI? Apa yang terjadi sebenarnya? Saya tanya dengan Pak Natsir dalam suatu pembicaraan, saya bilang, Pak Natsir, kenapa Bapak ikut berontak? Dia nggak menjawab pertanyaan saya. Dia tinggal di Jalan Cokroaminoto, dulu namanya Jalan Jawa. Serambi depan rumahnya itu pintunya terbuka, dia mengalihkan pandangannya ke jalan raya, dia memperhatikan becak-becak, baru dia menatap saya dengan kaca. Dia bilang, Saidi, hampir setiap malam pemuda rakyat 2 truk datang ke rumah kami, berteriak-teriak menteror kami. Kemudian Umi, istri beliau ditunjuk, Umi itu terus-menerus diteror telepon. Saya mengadukan kepada Kejaksaan Agung meminta perlindungan. Tetapi nggak ada respon kalau bahasa sekarangnya. Akhirnya Saidi, dia memanggil saya Saidi, saya memutuskan Jakarta bukan tempat yang tepat untuk saya bermukim lagi. Saya harus kembali ke Padang. Dia kembali ke Padang. Sampai di Padang, tahu-tahu teman-teman sudah menyiapkan itu, katanya maksudnya PRRI. Jangan salah, Pak Natsir nggak ikut kabinet PRRI. Dia menyarankan, kalau kita katakanlah berontak, harus tetap di dalam Republik Persatuan. Di dalam Republik Persatuan, istilah dia bukan negara kesatuan, harus tetap dalam Republik Persatuan. Dan Pak Natsir itu tidak jadi menteri apa-apa, tidak punya jabatan di PRRI, tapi beliau ikut lari-larian, dikejar-kejar tentara pusat Islam pada waktu itu, dan diserukan agar kembalilah nanti akan dapat amnesti dan abolisi
Pak Nasir kembalilah ke Jakarta, langsung ditangkap, digiring ke penjara. Mula-mula penjara gang tembok di kota, lalu terakhir dibuang ke apa namanya itu, Hotel Willis di Madiun. Begitu cerita beliau. Jadi dia nggak ikut, dia hanya memberi saran harus tetap di dalam Republik Persatuan, kata beliau. Begitu Pak. Masya Allah. Babe, slogan-slogan seperti pengkhianat, kemudian pemberontak, kemudian anti Pancasila, kemudian ingin menjual Indonesia, kemudian muncul apa yang disebut dengan komando jihad, kemudian ingin membuat negara Islam dalam negara. Itu sebetulnya ada atau hanya sebagai alat momok untuk membungkam tokoh-tokoh atau menangkap ulama? Begini Pak, sebelum itu pada masih PKI berkuasa, saya terus terang terlambat menyelesaikan studi saya karena tiap malam tidak tidur menunggu laporan teman-teman yang operasi di jalan. Kalau ada di suatu sudut jalan, di jalan mana ada coretan tembok. Coretan tembok PKI itu dua saja kalimatnya. Yang pertama adalah Kartosuryo, Darul Islam di kota, Darul Islam di hutan, HMI Darul Islam di kota, kan gitu kata PKI. Lalu ada juga HMI Antek CIA. Nah itulah yang kami alami saban malam. Nah yang sekarang ini yang dia katakan rupa-rupa terorisme dan sebagainya, itu kalau saya lihat physically apa yang disebut teroris itu, saya tidak yakin bahwa itu teroris. Maaf ya Pak, karena kebanyakan gerakan badannya itu LGBT. LGBT kan kalau di dalam kompetisi sepak bola, dalam pilpres tuh ada petahana, ya kan? Ada petahana, ada yang menyerang kan gitu. Ini petahana kebanyakan mereka. Lihatlah putar filmnya yang Marriott lah, yang segala macam itu kebanyakan orang-orang rekrutnya LGBT. Nah, apakah itu teroris? Tidak samalah dengan George Habash, dengan anak buahnya yang menghancurkan Israel di mana-mana pada tahun 60-an 70-an. Nggak sama. Dengan Leila Khalid yang membajak pesawat El Al Israel, nggak sama Pak. Kebanyakan sifatnya begitu. Jadi ya terus terang timbul tanda tanya, kok semudah itu kan, kok kayak begitu terorisnya kan. Model-modelnya ya kan. Juga ini maaf ya, saya cerita ke dokter, kawan saya ahli forensik ketika memeriksa Nurdin M. Top itu, dia bilang duburnya penuh dengan pecahan-pecahan, apa itu luka-luka. Tapi tentu bukan karena granat itu, kalau kok pas duburnya yang luka-luka gitu kan, lecet lah kalau kata orang Jakarta, ya kan. Itu dia udah berpulang, kawan baik saya dari kecil, malah sekampung malah dia bilang begitu. Jadi ini yang harus kita berpikir ulang, mengkaji ulang kembali, kok semudah itu mengatakan itu Islam, ya kan, semudah itu mengatakan itu Islam. Jadi ini harus dikaji ulang ya, kita nggak bisa menerima begitu saja. Ini agama kita, agama orang baik-baik kalau kata orang Betawi kan, ya kan. Itu kita nggak bisa terima begitu saja Pak. Kira-kira itu jawaban saya. Begitu hebatnya perjuangan Jenderal Ayani, Ahana Sution terhadap solidnya mereka terhadap Bung Karno, terhadap nasionalisme, terhadap Pancasila. Tapi kemudian mereka dihabisi oleh PKI. Lalu kemudian bagaimana ulama seperti para kiai di pondok pesantren, terlalu panjang cerita. Lalu kemudian kalau kita belajar sejarah, kan sebagian orang mengatakan apa sih perlunya belajar sejarah, tapi kemudian kita tidak ingin sejarah berulang, karena dengan belajar sejarah kita bisa mengantisipasi. Nah, apa yang perlu bagi generasi muda sekarang menangkap gejala-gejala, indikasi-indikasi saat ini? Saat ini atau saat lalu itu trennya masih sama. Trennya itu diwarnai dengan politik anti-Islam. Saya mulai dengan sejarah kita. Kita bukalah sejarah kita.
Bab pertama Sriwijaya dan Tarumanagara, dua-duanya fiktif, Pak. Itu hanya semata-mata untuk mengatakan bukan Islam yang pertama masuk Indonesia. Yang masuk Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Saya balik bertanya, dari komunitas mana Hindu dan Buddha ini yang datang ke Indonesia? Karena bermigrasi itu harus ada modal. Karena dia tidak punya family di Indonesia, apalagi menyebarkan agama, apalagi bikin kerajaan. Dari mana? India tidak mungkin. India tidak ada kerajaan Hindu sampai mereka merdeka 1947. Dari mana? Dari Butan. Butan itu penghasilannya saya tahu, dia jualan kerbau pendek di pasar Jumat Ciputat. Kapan kayaknya orang dagang kerbau pendek, ya kan? Tibet tuh teokrasi. Jadi yang mana Hindu ini yang datang ke Indonesia? Saya mengatakan Anda baru datang yang agama Buddha itu abad 10 mendirikan Kediri. Hindu baru datang abad 15, itu orang-orang Sri Lanka yang Hindu. Karena mereka baru rada lumayan kehidupan mereka setelah Turki memasukkan modal aktif di dalam pasar Kolombo, baru bisa. Itu orang Sri Lanka. Makanya tidak ada base-nya. Kalau Sriwijaya itu kehebatannya yang diceritakan itu lebih hebat dari kerajaan Persia zaman Khusru abad ke-5 sebelum Masehi, dan lebih hebat dari Romawi abad ke-1 Masehi, dan bahkan digabung itu mereka berdua Persia dan Romawi masih kalah hebat dengan Sriwijaya. Kurang lebih begitu yang kita diajarkan. Oke, dia agama Buddha, oke. Bawa ke rumah saya satu saja orang Sumatera yang beragama Buddha. Satu saja, jangan banyak-banyak. Ya, Helmi Yahya, dia nggak putar, dia interview saya mengenai ini, dia tidak putar YouTube-nya, ya kan? Karena saya tanya begitu, bisa Anda hantarkan ke rumah saya seorang Sumatera, kelahiran Sumatera, yang beragama Buddha? Nggak ada. Yang masuk Indonesia pertama kali adalah Islam. Tauhid dibawa oleh orang-orang Imarat, orang-orang Oman, buktinya jelas. Di Lamuri Aceh itu ada uang-uang Bahrain, ada uang-uang dari Imarat, dan Pulau Rubiah di utara Aceh itu tanda. Karena Rubiah adalah mata uang yang dibawa oleh Imarat. Sriwijaya apa buktinya? Anda mengklaim semuanya. Mengklaim seluruh situs yang ada di Sumatera sebagai situs Buddha. Saya takut suatu hari Anda akan klaim jembatan Ampera juga peninggalan Sriwijaya. Itu ketakutan saya. Saya sering nggak bisa tidur. Jangan-jangan jembatan Ampera ini. Nah, ini politik ini diciptakan oleh orang yang bernama George Kodes. George Kodes itu adalah Yahudi Hongaria yang lahir dan dibesarkan di Perancis. Oleh ilmuwan sejarah dan arkeologi Indonesia dianggap dia maha ilmuwan. Dia adalah tukang jaga perpustakaan. Kerja dia di Paris. Dia datang ke Hindia Belanda dan dia ciptakan itu kerajaan itu. Juga Tarumanagara fiktif, nggak ada jejaknya. Oke, kita singkat ini, kita maju ke zaman sekarang. Apa yang harus dihadapi? Belajarlah sejarah dengan benar. Kita jadi mengerti. Trennya itu sama, Pak. Trennya itu sama. Ketidaksukaan kepada Islam. Islam itu hebat, Pak. Islam itu, kesultanan itu Islam semua. Kerajaan itu Islam kecuali Kediri. Singasari itu Mojopahit itu Islam. Dia orang Islam. Raden Wijaya, Raden itu kan artinya pemuka agama, dia orang Islam. Sumedang itu di Sunda itu kerajaan Islam. Kerajaan Sunda di Bogor itu adalah monoteis. Di situ ada prasasti, Pak. Prasasti itu dibuat oleh orang-orang Arab. Karena aksara yang mereka gunakan adalah aksara nabatin. Bunyinya la, ilah, hu. Tidak ada. Kecuali hu. Hu adalah Tuhan. Saya tanya sama arkeolog, profesor, dokter. Dia bilang ini prasasti bohong-bohongan. Dia bilang, orangnya saya nggak mau sebut namanya, takut dia malu. Itu prasasti bohong-bohongan. Wah, saya bilang saya nggak respect lagi sama orang dalam hati saya. Jadi itu banyak sekali peninggalan-peninggalan prasasti Islam, termasuk di Riau. Kan dia nggak bisa baca yang di Sungai Kampar.
Itu yang di Sungai Kampar itu aksara yang digunakan adalah aksara sejaman dengan Nabi Allah Ibrahim, Akadia, bahasa Akadia yang dipakai. Dia kagak bisa baca. Nah, itu untuk itu saya tanya, apa ini prasasti Kampar? Oh, itu saya nggak tahu. Bukannya palsu. Dia nggak berani bilang palsu. Jadi ini Pak, mereka iri hati terhadap Islam. Islamlah yang memajukan negeri ini. Dengan zona ekonominya, dengan kesultanan dan kerajaannya. Mereka memakmurkan Pak. Semua kesultanan dan kerajaan Islam itu memakmurkan. Itu mereka iri hati dan nggak bisa tidur. Oleh itu dikarang-karang teruslah istilah Islam ekstrem, Islam ini, Islam itu nggak akan ada habisnya dia begitu. Sekarang kita bekerja terus, ya kan? Kita hadapi. Dia menghadapi dengan konsep kita layani lagi. Itu apa RUU HIP ya? Itu kan secara konsep ya kita hadapi itu semua. Dan dia sudah habis dengan HIP ini. Mau apalagi dia? Apalagi yang dia mau bikin? Dia sudah trindil sama sekali nggak ada yang dia bisa tutupi lagi. Itulah kamu yang sejatinya. Nah, oleh karena itu Pak, bismillah lah kita jalan aja udah. Apalagi yang kita pikirin. Gitu Pak Ustadz. Dalam perjalanan Babe Ridwan Saidi, kalau saya dengar tadi tentang pencekalan, kemudian ceramah bisu, kemudian jadi sepertinya yang terjadi itu saja dengan model yang berbeda, dalam bentuk yang lebih canggih, dalam bentuk buzzer dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita sedang berada jalan di tempat. Kalau ladenin dia, kita jalan di tempat. Mereka just layani. Artinya sekedarnya saja melayani kita maju terus. Apa Piagam Jakarta kan ada merupakan dokumen hukum yang ada di lembaran negara. Perubahan Undang-Undang 45 4 kali tidak ada di dalam lembaran negara. Jangan salah Pak. Karena formatnya tidak dikenal, ketetapan yang dipakai untuk perubahan Undang-Undang 45 itu tidak dikasih nomor. Jangan salah. Jadi kalau kita bicara asas legalitas, ya lebih legal Piagam Jakarta. Daripada 4 kali perubahan, nggak ada di dalam lembaran negara. Itu ya kita nggak apalah, bagaimana apa yang harus kita pikirkan lagi, kita maju saja. Tentu ada risiko ya kan, di masa-masa muda saya mengalami, ya sudah, itu pilihan saya. Itu pilihan saya. Saya berjuang agar otak saya hidup. Agar sel-sel otak saya mati karena terpakai. Agar sel-sel otak saya jangan mati karena tidak terpakai. Sel-sel otak yang mati karena terpakai di dalam bahasa Islam yang sudah jarang disebut adalah afiat. Itulah yang menyehatkan tubuh. Kesehatan tubuh akibat saja dari kesehatan otak. Kalau otak kita tumbuh afiat, insya Allah nggak apa-apa. Itulah yang saya dapatkan dari perjuangan. Alhamdulillah Tuhan kasih. Itulah. Terakhir Babe, terakhir. Itu Babe cerita panjang lebar dari mulai Majapahit Islam, kemudian bagaimana perjuangan politik Islam melalui Sultan-Sultan Melayu, kehebatan Islam dalam bidang ekonomi, kemudian puncaknya adalah ketika Islam bisa bersatu dalam sebuah gerakan bernama Masyumi. Tapi kenapa belakangan politik Islam itu sepertinya pecah, kalah, hancur, bahkan orang Islam sendiri tidak pede? Apa penyebabnya? Ya kalau kita ukuran kita, parameter kita partai politik, itulah keadaannya. Tapi kalau parameter kita pengajian-pengajian yang merambah kelas menengah, kita nggak usah analisis dia ngaji apa, pokoknya dia membawa orang ke jalan Islam lah, ya kan? Itu luar biasa Pak. Ini yang luar biasa perkembangan Islam di seluruh Indonesia, pengajian ibu-ibu dan sebagainya, itu luar biasa Pak perkembangannya. Tapi kalau dilihat dari partai Islam, ya memang keadaannya lagi begini ya. Ya kayak beginilah ya kan, kita omongin jadi ribah ntar. Dia jadi begini. Nah kita maju terus Pak. Dan jangan lupa Pak, Bung Karno dari pembuangan Bengkulu itu kagak punya rumah. Yang kasih rumah di Pegangsaan Timur 56 itu kan orang Islam, Martak, kakeknya Yusuf Martak. Rumah dia kagak punya, kita yang kasih, ya kan? Itu kita kaya Pak, pernah kaya. Dan insya Allah
jalan terus saja dan di bawah naungan Al-Quran dan Al-Hadis, ya kan? Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita, asal hati kita lempeng, atau orang Betawi. Karena lempeng itu kuncinya, Pak. Lamuri artinya lempeng yang di Aceh. Pagaruyung artinya lurus dan memanjang. Palembang artinya lurus. Sedane artinya lurus. Kita orang zaman dulu tuh lurus yang penting. Dan satu, Pak, hati yang lurus itu bisa membuka tambang emas. Ketika VOC datang ke sini, seluruh tambang emas Sumatera ketutup, nggak bisa dia buka. Dia juga yang di Jawa, yang di Sulawesi, yang di Jakarta nggak bisa kebuka sampai sekarang. Kalau hati lurus terbuka, kalau hati bengkok-bengkok, susah lah hidup, Pak. Jadi itu fakta. VOC bukan cari rempah-rempah, Pak. Enggak, ya itu sambilan. Kapan sih kita kayaknya kalau kita cuma jualan kunyit, jualan jahe? Kapan kita kaya? Emas. Semua yang namanya kesultanan itu dia tahu di mana emas digali. Belanda datang, Sultan memang dibaik-baikin karena dia minta ditunjukin di mana tempat emas. Itu yang orang-orang revolusi sosial salah paham. Ya Sultan nggak mau kasih unjuk dong. Semuanya tertutup, Pak. Sekarang. Yang sekarang pun nggak bisa buka tambang-tambang emas Indonesia. Jadi kita harus lurus. Gitu, Pak. Terima kasih, tidak terhingga pada Babe Ridwan Saidi. Dialog ini Masya Allah, saya berharap di masa akan datang Babe masih membukakan pintu hati untuk bisa kami berdialog. Kalau COVID-19 ini selesai, pintu rumahnya juga kami mau datang silaturahim. Iya, insya Allah, insya Allah. Dialog dengan Babe membuka wacana, pengetahuan baru, perbendaharaan sejarah yang luar biasa. Betul kata para ulama, duduk bersama orang alim sama seperti duduk di perpustakaan berhari-hari. Mudah-mudahan dengan pencerahan dari Babe kami menjadi generasi yang lurus, generasi yang lempeng. Doakan kami selalu. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Saya mohon maaf selama dialog ini mungkin ada kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Babe. Mohon doa selalu. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.